Nah, itu orang kelaparan, ada daging babi, nggak ada yang punya, ada ayam, ada yang punya. Nah, kalau dia memilih daging babi untuk mempertahankan hidup, malah nggak apa-apa. Kalau dia ngambil ayam yang punya orang, malah nggak boleh, tetap nggak boleh. Diharamkan untuk kalian memakan bangkai. Dan diharamkan bagi kalian memakan darah. Maksudnya yang darah yang mengalir, bukan darah yang mengalir yang dikeraskan, bukan darah yang sisa-sisa di daging. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am. Dan diharamkan bagi kalian memakan daging babi. Memakan daging babi. Termasuk tulangnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Makanya kalau menyembelih itu harus membaca bismillah dengan nama Allah. Dan hewan yang mati karena apa man tercekik, tercekik mati ya, kan jadi bangkai, haram dimakan. Dan hewan yang mati karena terpukul, dipukul. Dan hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian. Ya, terjatuh dari ketinggian ya. Dan hewan yang tercakar atau terbunuh karena cakar hewan yang lain. Dan diharamkan bagi kalian makan hewan yang mati dimakan hewan liar, hewan ganas, hewan apa? Buas. Kecuali hewan-hewan yang itu tadi yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang berkelahi dengan hewan lain, dan yang dimangsa oleh hewan buas, yang sempat kalian sembelih, yaitu kalian masih sempat menjumpai hewan itu masih hidup, kemudian kalian sempat menyembelihnya. Jadi masih hidup, belum sakaratul maut, misalnya hewan dimangsa oleh serigala, kakinya digigit, terus dia nggak bisa jalan, tapi kan masih hidup itu. Itu terus disembelih boleh, tapi kalau udah mati kan nggak boleh. Atau hewan kambing digigit serigala, lehernya sudah sakaratul maut, meskipun masih bernapas, kalau sudah sakaratul maut itu namanya sudah tidak memenuhi syarat untuk disembelih. Atau hewan ayam misalnya tertabrak motor, tertabrak kepalanya pecah masih bergerak-gerak, itu tetap haram meskipun sempat disembelih, karena itu tidak memenuhi syarat untuk disembelih, karena disembelih itu hewan yang disembelih itu hidupnya itu masih tetap, bukan sakaratul maut. Ayam ditabrak motor, kakinya kena, kepalanya kena, nggak bisa jalan, nah, terus tapi masih hidup, nah itu disembelih boleh, itu halal. Babi sempat disembelih, nah, tetap haram itu. Dan hewan yang disembelih atas nama berhala, sesembahan selain Allah, yaitu di sini nosub itu adalah jamak dari kata nisab, yaitu asnam, yaitu berhala. Zaman dulu kan patung-patung itu. Wa'an, nah ini problemnya kan begini, kadang-kadang orang terlalu berlebihan, terus yang anti anti peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari matinya seseorang, meninggalnya seseorang, itu gak mau makan itu karena disembelih untuk peringatan 3 hari. Ya enggak, itu kan disembelih atas nama Allah kan itu. Kalau kita enggak masalah. Ada yang sangat memasalahkan seperti itu, yaitu orang-orang bedok. Dan diharamkan
mengambil undian, maksudnya mencari keputusan dengan anak panah, dengan azlam, anak panah. Azlam itu adalah anak panah yang belum dipasangi kepala, belum ada bulunya, dan belum ada bagian yang tajam, bagian yang tajam. Itu biasanya zaman dulu diletakkan di Ka'bah, kemudian dititipkan penjaga Ka'bah. Orang-orang jahiliyah dulu kalau mau pergi atau misalnya mau pergi atau tidak ragu, itu mereka mengambil itu. Nanti kalau anak panah itu di situ tertulis ya berarti berangkat, kalau tertulis tidak berarti tidak, kalau tertulis netral itu ambil lagi. Artinya memutuskan satu keputusan, satu masalah dengan didasarkan undian, dengan tindakan irasional itu loh. Itu dilarang. Yang demikian itu perbuatan mengambil keputusan dengan cara mengundi seperti itu adalah fasek. Fasek itu maksudnya keluar dari ketaatan. Islam kan ngajari mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan rasional, yang berdasarkan pertimbangan akal, bukan pertimbangan undian seperti itu. Karena undian ini sesuatu yang irasional. Ayat ini, kelanjutan ayat ini turun di hari Arafah pada haji wada, haji terakhir Rasulullah. Pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir dari mengalahkan agama kalian, dari mengembalikan kalian kepada agama terdahulu. Putus asa dari berharap seperti itu. Manakala orang-orang kafir melihat kekuatan agama Islam. Pada hari ini, pada hari haji wada itu, pada hari Arafah haji wada itu, orang-orang kafir telah berputus asa dari mengalahkan agama kalian. Tuh. Makanya cara merusak Islam itu tidak dengan melawan Islam secara langsung, tapi menciptakan fitnah di dalam Islam kan itu. Menciptakan sekte-sekte sesat di dalam Islam kan itu. Menghancurkan Islam itu kalau dari luar enggak bisa. Harus dari dalam kan itu teorinya. Karena ini janji Allah. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari mengalahkan agama kalian. Nah, caranya itu kalau mau mengalahkan Islam itu teorinya orang-orang kafir mengambil teori dari ayat ini, yaitu pura-pura Islam, masuk ke dalam Islam kemudian membuat kerusakan, membuat sekte, membuat aliran-aliran yang bertentangan kan itu dengan Islam yang seharusnya. Oleh karena itu kalian janganlah takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah, khusyuklah kepadaku Allah. Orang kafir udah nggak bisa, takutlah kepada Allah, itu tadi. Jangan takut kepada orang kafir, takutlah kepada Allah. Jadi kalau dengan takut kepada Allah itu, kalau ada penyusupan pura-pura Islam, pura-pura membuat sekte di dalam Islam itu karena orang Islam diingatkan Allah untuk takut kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah, itu tidak akan tergoda. Kalau tergoda ya nanti bisa rusak. Pada hari ini telah aku sempurnakan, aku Allah telah menyempurnakan untuk kalian agama bagi kalian, yaitu kalau di sini oleh Imam Jalalain ditafsiri menyangkut hukumnya dan kewajiban-kewajibannya. Maka setelah ayat ini yang halal, tidak ada lagi tambahan yang halal dan yang haram. Yang halal sudah ditetapkan, yang haram sudah ditetapkan. Kalau sebelumnya kan ada, Allah itu ada kalanya mengubah hukum kan itu. Makanya ada ayat yang mansuh yang diganti. Ada ayat yang nasih yang mengganti kan itu. Nah setelah hari itu, di hari haji wadaknya Rasulullah itu sudah tidak ada lagi, sudah tetap, sudah sempurna. Sudah pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian
nikmat dariku dengan kesempurnaan agama Islam itu. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, tidak ada lagi perubahan. Dan telah aku tamatkan, aku sempurnakan untuk kalian nikmat dariku, yaitu dengan kesempurnaan agama Islam tadi. Di dalam satu pendapat yang dimaksud disempurnakan oleh Allah nikmatnya itu adalah bidukhuli Makkah aminin. Orang-orang Islam bisa masuk Mekah kembali dengan rasa aman. Sebelumnya kan terusir. Aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maksudnya aku telah memilihkan agama Islam untuk kalian, bagi kalian. Dan oleh karena itu, siapa saja yang terpaksa karena rasa lapar memakan sesuatu yang diharamkan, tidak karena keinginan untuk melakukan dosa, benar-benar terpaksa karena kelaparan, bukan karena ingin makan, tapi karena kelaparan, memakan barang yang diharamkan Allah, maka Allah itu ghafurun, mengampuni atas apa yang dia makan, rahimun, dan maha mengasihi, yaitu memperbolehkan orang yang kelaparan makan yang diharamkan Allah dalam keadaan terpaksa, kan itu. Bikhila fil ma'ili li ismin ay al mutalabbisi bihi ka qatingi tariq wal baghi masalan fala yahillu lahu al aklu. Berbeda dengan menyengaja melakukan dosa dalam keadaan kelaparan, itu menyengaja melakukan dosa, misalnya karena lapar terus membegal di jalan, merampas orang yang lewat di jalan. Dan bagi apa? Merampok, ya, merampok. Kenal kelaparan terus merampok untuk makan, itu enggak boleh. Itu kan. Kalau makan misalnya bangkai, daging babi, dalam keadaan kelaparan, itu oleh Allah diperbolehkan. Dan itu. Tapi ya secukupnya hanya untuk bertahan hidup, bukan terus babi 1-2 paha dihabiskan. Itu namanya tidak untuk bertahan hidup. Dalam keadaan untuk bertahan hidup, barang haram itu boleh dimakan. Kecuali barang haram yang zatnya haram gitu loh. Daging babi itu kan zatnya, dagingnya babi itu. Terus darah itu kan zatnya, bendanya. Terus bangkai, terus hewan yang tercekik, itu kan barangnya yang haram itu. Itu. Bukan haram karena sebabnya gitu loh. Ayam itu halal, tapi kalau ayam hasil curian kan haram. Nah, itu, orang kelaparan, ada daging babi, enggak ada yang punya. Ada ayam, ada yang punya. Nah, kalau dia memilih daging babi untuk mempertahankan hidup, malah enggak apa-apa. Kalau dia ngambil ayam yang punya orang, malah enggak boleh, tetap enggak boleh. Gitu loh. Daging babi, atau orang dipaksa makan daging babi dalam keadaan terpaksa gitu ya. Tidak harus kelaparan kan, ini kan salah satu tafsirnya kan bisa kelaparan, bisa dipaksa, misalnya ditahan, dipaksa orang harus makan babi, kalau enggak makan babi dibunuh misalnya. Atau siksa, ya boleh. Karena haramnya babi itu barangnya saja, bukan jalan ceritanya, bukan sebabnya kan gitu. Dan itu tidak menyangkut hak adami kan gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kelaparan mencuri ayam, ayam itu halal. Tapi tetap tidak boleh oleh Allah itu, karena itu menyangkut hak orang lain. Kalau babi itu tadi jenenge kan hanya babinya, zatnya, barangnya itu. Orang kelaparan atau begini, orang kelaparan hampir mati, ada babi tapi milik orang. Nah, terus mencuri babi itu juga nggak boleh. Karena nggak bolehnya itu karena babi itu ada yang punya. Gitu toh? Paham ya maksudnya?
urusan dengan Allah itu Ghafurun Rahimun dalam keadaan terpaksa itu. Tapi kalau urusan dengan hak orang sesama hamba Tuhan, hak orang lain, itu Allah nggak akan mengampuni kecuali orang itu sudah dimaafkan oleh orang yang disalahi. Kan itu dah. Sudah babi mencuri lagi, ya double kan itu dah. Jadi misalnya begini, kalau kita mau membuat permainan analogi, ada daging babi. Jelas ini diberikan, misalnya ada orang ngasih tongseng babi. Kemudian ada orang ngasih tongseng ayam. Daging babi ini yang memberikan itu benar-benar yang punya babi. Tongseng ayam ini yang ngasih atau ayamnya itu hasil curian. Itu masih lebih halal babinya. Itu loh. Ya tapi kan babi, padahal ini ayam kan halal. Iya, ayam itu halal asalnya zatnya. Tapi karena hasil curian itu lebih berat daripada sekedar haramnya daging babi. Itu loh. Karena ayam curian itu keharamannya karena melanggar hak orang lain, hak sesama makhluk Tuhan. Sementara babi itu hanya melanggar, bukan hanya ya, melanggar hak Allah saja. Dan Allah itu kan Maha Pengampun. Paham ya maksudnya? Nah itu makanya penting sekali memperhatikan hak orang lain. Makanya kan peraturan di sini satu nggak boleh pacaran, naksir nggak apa-apa, tapi pacaran nggak boleh. Yang kedua, nah itu kan ilmu tasawuf ya. Pacaran nggak boleh itu kaitannya dengan ilmu tasawuf. Kalau ilmu syariat sih ya asalkan tidak berbuat yang tidak senonoh gitu, itu dosa-dosa kecil aja. Tapi ini menyangkut tasawuf, menyangkut hati kan gitu. Yang kedua tidak boleh mencuri, karena mencuri itu mewakili simbol perampasan hak orang lain gitu loh. Tidak boleh mencuri dalam rangka menghormati hak orang lain itu ya. Tidur ketika wiridan boleh, tapi jewer. Nah itu toh. Nah, sepakat toh.